beranggapan bahwa 4 sehat 5 sempurna ini bagus, namun ternyata itu nggak bagus. Bu, misalnya nih Bu, kekerasan seksual itu terjadi gitu, tetapi si korban ini takut gitu, enggan ngasih tahu orang tuanya karena takut orang tuanya mikir kalau dia yang mancing. Kan kalau sekarang tuh kayak perempuan tuh kalau misalnya pakai baju seksi dikit dibilangnya mancing, ya kan? Misalnya dia udah dapat perlakuan kekerasan seksual, tapi dia nganggap kalau ngasih tahu orang tuanya tuh takut kayak orang tuanya tuh takut malah bilang kamu sih gini gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih mental seseorang tuh gimana. Jadi dia tuh jadi punya trauma sendiri, dan gimana sih nggak cara ngatasi trauma itu gitu. Oke. Kalau kita lihat, nah trauma pada saat masih kecil itu sebenarnya dampaknya bisa sangat besar pada saat dia sudah menginjak remaja ataupun dewasa. Jadi ada salah satu, kalau kita lihat dari keperawatan jiwa, kekerasan seksual yang pernah dialami pada saat sebelumnya itu kadang-kadang imbasnya adalah ke perilaku pada saat dia besar. Jadi memang kalau kita lihat sekarang sebenarnya seksual itu terjadi karena ada pemicunya. Jadi artinya di sini kita kembali lagi bagaimana kita juga menjelaskan menghindari penyebab supaya jangan sampai kekerasan seksual itu terjadi. Kalau tadi bicara tentang pakaian, berarti kita menganjurkan anak kita bagaimana menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang bagus. Yang jelas di sini pendekatan yang kita dengan anak, yang mana sih harusnya yang wajar, yang mana yang harusnya boleh dilakukan, tepat tidak kalau menggunakan ini, itu harus kita jelaskan kepada anak. Tapi kan nyatanya gitu Bu, di kenyataan kehidupan kita, pakaian itu tidak menjadi hal yang mengacu kekerasan seksual. Bahkan ada yang udah pakai pakaian itu sopan, tapi tetap kayak ada gitu terjadi pelecehan gitu. Kan misalnya ada kayak misalnya dosen nih mandang mahasiswanya gitu kan. Kalau misalnya pernah terjadi kan kayak kasus terbaru kan di Universitas Pancasila katanya kemarin kan. Iya gitu. Terjadi. Jadi kan kita nggak bisa memacu gimana pakaiannya gitu Bu. Oke. Sebenarnya itu bukan hanya pakaian saja, ya. Jadi semua banyak faktor, ya banyak faktor juga. Contoh kalau tadi bicara tentang mahasiswa, nah kita lihat lagi kalau pada saat kita berinteraksi dengan dosen, pembimbing atau seperti apa. Kita lihat dulu apakah ini berada di jam kerja apa tidak. Kemudian tempatnya ini kira-kira apakah ini melanggar tidak. Nah harusnya kalau jam kerja kita dari jam segini, berarti pada saat kita melakukan bimbingan, konsultasi itu di jam kerja. Tempatnya di mana? Di kampus harusnya. Ini salah satu strategi kita juga supaya tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual di kampus. Kalau untuk di kampus kita sendiri ada nggak sih Bu tempat untuk pengaduan jika ada itu pelecehan? Kalau menurut saya kita sudah punya tim ya. Iya. Itu ada kemarin kita baru mengikuti itu khusus memang untuk kegiatan anti kekerasan seksual di kampus. Itu bisa perlu bagi mahasiswa nanti. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin arah ke kekerasan seksual tersebut mungkin bisa melaporkan. Apakah itu ke bagian kemahasiswaan atau langsung ke adminnya dari perguruan tinggi sendiri buat laporan tertulis atau seperti apa, atau melalui media sosial langsung ke sana nanti bisa kita proses. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin di kampus kita ada pernah mengalami kekerasan seksual bisa langsung melaporkan ke bagian kemahasiswaan. Nah, langsung balik ke topik kita yang sex education tadi Bu. Apa sih dampak positif dan negatif dari sex education itu sendiri? Dampak positifnya, yang jelas kalau seks edukasi ini kita berikan kepada anak sedini mungkin, dia akan tahu kira-kira kalau nanti terjadi perubahan pada diri saya, ya kan? Ini adalah sesuatu yang normal, ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, adik seperti ini, saya kok seperti ini, kenapa kok beda saya sama adik? Nah itu dijelaskan. Kemudian berikutnya lagi apa? Kita memberikan edukasi mana sih hal-hal yang tidak boleh lagi. Nah ini salah satunya pada saat kita di rumah.
Kita menggunakan apa? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi mungkin menggunakan pakaian tidak sopan. Kita ajarkan anak bagaimana dia bisa ganti pakaian di kamar mandi. Nah, kemudian lagi memisahkan tempat tidur. Pada anak sudah masuk ke usia remaja, itu antara laki-laki dan perempuan tidak boleh disatukan lagi. Nah, jadi dia paham itu, sehingga kita juga bisa memberikan kepada edukasi kepada anak tersebut mana hal-hal yang boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin pada saat dia masih anak-anak, dia bermain antara anak-anak seumuran dia, itu hal yang biasa. Namun pada saat sudah menginjak remaja, itu sudah boleh dilakukan lagi, itu sudah nggak boleh. Dia nggak boleh pegang adik lagi, dia nggak boleh menyentuh kakak lagi, karena kakak sudah masuk di tahap ini. Nah, ini yang harus kita pahami, dan inilah tujuan kita memberikan edukasi kepada anak. Nah, kan tadi kita bahas dari anak-anak nih Bu. Kan anak-anak ini kan lagi masa pertumbuhan nih, jadi perlu gizi yang mencukupi ya, bahkan lebih gitu. Menurut Ibu tuh apakah 4 sehat 5 sempurna tuh masih bisa berlaku nih untuk di zaman sekarang gitu? Oke, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita dengar kata-kata ini, kalau tidak salah dulu 4 sehat 5 sempurna itu terakhirnya ada susu, buah, ikan gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini kita sudah menggunakan yang namanya gizi seimbang. Jadi gizi seimbang. Jadi ada kalanya dulu kita beranggapan bahwa 4 sehat 5 sempurna ini bagus, namun ternyata itu nggak bagus. Ada kasus-kasus tertentu. Contoh, kalau pasien ini dia mungkin tidak boleh karbohidratnya, dia ada riwayat gula, otomatis makannya dia nggak boleh ada karbohidratnya lagi, berarti dimodifikasi dong. Artinya di sini yang dikatakan gizi seimbang di sini adalah makanan yang dikonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi kita menerapkan konsep gizi seimbang. Caca ada yang mau tanya? Oke, jadi sekarang tuh kan banyak Bu, diet vegetarian lah, diet jalan kaki lah. Jadi Kak Bunga nih mungkin mau mencoba nih. Diet yang mana yang tepat? Jadi Kak Bunga tuh kemarin tuh sempat bilang kalau dia tuh mau mencoba diet vegetarian. Tapi apakah diet vegetarian ini mendukung untuk produksi tubuh? Oke, kita kembali lagi nih ya. Katanya Bu yang membuat kita berisi istilahnya. Kalau yang lebih kerennya sekarang gemoy, katanya gemoy ya. Itu karena apa ya Bu ya? Apakah proteinnya, karbohidratnya atau apa? Berarti yang bagus itu sayuran ya Bu. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada yang mengatakan bahwa diet yang bagus itu adalah vegetarian kan? Nah, kita lihat lagi komposisi. Apakah vegetarian ini sayuran semua? Apakah bisa dibutuhkan kalau kita butuh protein itu bisa kita penuhi dengan sayur-sayuran? Nah, contoh yang paling gampang itu kalau kita lihat adalah kedelai. Nah, kedelai ini kalau orang kita mengatakan itu sayuran katanya. Padahal itu adalah sumber protein. Diolah menjadi apa? Diolah menjadi tempe. Diolah menjadi tahu. Jadi ikan itu protein. Namun yang vegetarian tadi itu bisa diganti dengan kedelai. Nah, tahu dan tempe itu juga sumber protein juga. Nah, jadi kalau kita butuh protein itu bisa menggunakan yang namanya vegetarian dari sisi proteinnya. Termasuk sayuran juga ada sayur-sayuran tertentu yang proteinnya tinggi atau ada proteinnya, tapi buah juga. Contoh bayam, itu bayam juga ada proteinnya. Buah markisa. Atau yang paling ini adalah durian. Nah, durian ini juga memiliki lemak dan protein yang tinggi juga. Nah, ini juga harus kita pahami dulu. Jadi kita harus paham, makanya pada saat kita sebelum kita mengkonsumsi suatu makanan kita paham dulu. Kalau durian ini kira-kira kandungannya apa ya? Nah, apalagi saat ini kita sudah menggunakan kemajuan teknologi, kita sudah bisa melihat dengan Google semuanya. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menentukan apakah ini tepat apa tidak, apakah seperti apa. Bahkan indeks massa tubuh kita dengan aplikasi pun kita bisa tahu kira-kira saya ini ideal apa tidak. Kalau seperti berat badan saya ini, saya harus menurunkan berapa kilo lagi. Dengan tinggi saya seperti ini, indeks massa tubuh saya seperti apa. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan aplikasi ataupun secara manual. Kalau untuk defisit kalori itu gimana Bu? Kan ada sebagian orang bilang kalau mau cepat kurus nih harus defisit kalori gitu. Ya, kalau defisit kalori itu mengurangi asupan dari kalori yang masuk ke tubuh kita.
kembalinya ke diet lagi. Cuma diet tadi kita harus lihat dulu aktivitas fisik yang kita lakukan seperti apa. Jadi kita intinya yang kita masuk ya dengan yang kita keluarkan itu harus balance sebenarnya. Tapi kalau defisit berarti kan harus kurang. Iya. Kak, berarti yang kita masukkan dengan yang kita keluarkan harus banyak yang kita keluarkan. Iya. Nah, itu makna dari yang dikatakan defisit tadi. Nah, jadi masukkan nutrisi yang kita masukkan ke tubuh kita itu seimbang tidak dengan yang kita keluarkan tadi. Jadi aktivitas fisik kita itu juga harus kita ukur. Kira-kira dengan melakukan aktivitas seperti ini berapa ya kalori yang sudah saya bakar? Udah kita lihat lagi. Kalau yang saya makan ini kira-kira berapa kalori ya? Berapa gram, berapa potong yang saya makan? Balance nggak nih? Nah, tapi kalau nggak balance, pengaruhnya ke tubuh jadi ya Bu? Jelas, berarti ada penumpukan nanti. Nah, penumpukannya apa? Jadi cadangan lemak dalam tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi? Gemoy. Berarti malah kalori bisa bikin berisi gitu Bu? Bukan defisitnya, tapi kelebihan. Oh, kelebihan. Ya, bukan defisitnya.